daerah yang masih berada dalam pengaruh suatu muatan listrik. Nah, kita bisa gambarkan medan listrik itu dalam suatu garis hayal. Jika misalkan ada suatu muatan positif, maka di sekitar dari muatan listrik tersebut akan ada medan listrik. Arahnya itu keluar dari muatan listrik tersebut. Jika muatan listrik itu negatif, maka arah medan listriknya itu ke arah muatan listriknya. Seorang sekali lagi, jika muatannya positif, maka arah dari medan listriknya itu keluar dari muatan tersebut. Jika muatannya negatif, maka arah medan listriknya dia dari luar ke arah muatan listrik tersebut, ke arah muatan listrik negatif itu. Nah, ini ada berapa sifat dari medan listrik. Nah, jadi pada suatu material, di dalam suatu material, medan listrik itu sama dengan 0. Di dalam suatu material yang netral, di dalam suatu material yang netral, material saja ya. Di dalam suatu material, mau dia netral atau bermuatan, kuat medan listriknya itu sama dengan 0. Di dalam suatu material, apakah dia netral atau dia bermuatan, kuat medan listriknya itu sama dengan 0. Jadi misalkan suatu material, contohnya tembaga atau besi atau apa saja, maka dalam material itu kuat medan listriknya itu sama dengan 0. Sekalipun kalian berikan dia muatan, misalkan tembaga atau besi atau konduktor apakah itu, kalian lucut elektronnya sehingga dia bermuatan positif, kuat medan listrik di dalam tembaga tersebut sama dengan 0. Di luarnya baru ada nilainya. Di luar dari tembaga tersebut baru ada nilai kuat medan listrik, tapi di dalam tembaganya itu hanya sama dengan 0. Itu nomor 1 ya, sifat dari medan listrik. Yang kedua, muatan yang berada dalam suatu konduktor itu semuanya terletak pada permukaannya. Jadi muatan listrik di sini yang dimaksud ya, pada konduktor terletak pada permukaan konduktor tersebut. Muatan listrik pada konduktor terletak pada permukaan konduktor. Nah, jadi tadi kita ambil contoh lagi tembaga ya. Misalkan kalian punya sebatang tembaga atau sepotong tembaga. Muatan listriknya itu dia berada pada kulit terluar dari tembaga tersebut.
Jadi semakin kita lihat dia ke tengah tembaganya, maka muatannya itu akan semakin berkurang. Nah, ini biasanya orang sebut dengan efek kulit atau skin effect ya. Kenapa dikatakan skin effect? Jadi pada konduktor berarus ya, pada konduktor berarus, arus elektron itu dia mengalir pada kulit-kulit terluar dari konduktor tersebut. Nah, sehingga dalam suatu penghantar yang menyalurkan arus listrik yang sangat besar, biasanya didesain dengan rongga pada tengah konduktor tersebut. Jadi biasanya itu konduktor ini desain berongga. Misalkan konduktornya dia, kalau kita lihat biasa kabel biasa ya, kabel biasa kan biasa itu kawat, bentuknya itu silinder begini, baru panjang ke belakang, bentuknya silinder padat. Tapi kalau misalkan konduktor tertentu yang dipakai untuk menghantarkan arus yang sangat besar, makanya biasanya itu dia punya konduktor itu berongga, tengahnya itu enggak ada, tengahnya bolong, jadi seperti tabung, dia tengahnya bolong. Kenapa dibuat bolong tengahnya? Karena elektron itu dia mengalir pada kulit terluar dari tembaga itu. Tidak ada elektron yang mengalir di tengah-tengah dari tembaganya, maka dibilang mubasir. Mending tengahnya ini kita copot saja, karena tidak dilewati elektron, tengahnya dicopot saja, biar pinggir-pinggirnya saja yang kita sisain. Nah, itu kalian bisa lihat di Google ya. Kalian bisa lihat di Google. Current Nah, ini dia. Jadi tengahnya itu sengaja dibuat bolong karena dianggap elektron itu cuma mengalir pada bagian tengah dari konduktor tersebut. Nah, itu ya, yang nomor 2. Yang ketiga, di situ dikatakan bahwa medan listrik di luar dari konduktor bermuatan arahnya tegak lurus terhadap permukaan konduktor tersebut. Nah, jadi jelas ya, misalkan ada konduktor di sini. Nah, ini permukaan konduktor tersebut. Lalu tentunya muatan pada konduktor itu ada di permukaannya. Maka kemanakah arah medan listrik yang dikeluarkan oleh muatan-muatan pada permukaan konduktor ini? Arahnya itu dia ke atas, tegak lurus terhadap permukaan konduktor tersebut. Kalau dia konduktornya bermuatan positif,
maka arah medan listriknya itu tegak lurus keluar dari permukaan tersebut. Jadi bukan miring begini atau miring ke sini ya. Dia tegak lurus terhadap permukaan konduktor itu. Ya kalau misalkan konduktornya bentuknya bulat seperti ini, maka tetap ya arah medan listrik dari konduktor bulat ini dia tegak lurus terhadap permukaannya. Nah ini kan tegak lurusnya dicari. Nah, gini dia. Ini juga tegak lurus. Ini juga tegak lurus. Tegak lurus juga. Jadi seperti itu ya. Pada konduktor dengan bentuk yang tidak biasa, muatan terakumulasi pada ujung tajam di mana jari-jari kelengkungan dari permukaannya adalah yang terkecil. Nah, jadi pada suatu konduktor dengan bentuk yang tidak rata ya. Misalkan pada suatu konduktor yang permukaannya itu tidak rata. Nah, ini dia contohnya. Ada suatu konduktor dengan permukaan yang tidak rata. Konsentrasi muatan yang paling tinggi itu ada pada region dengan jari-jari kelengkungan paling kecil atau region yang paling lancip. Jadi pada region ini konsentrasi muatan itu lebih tinggi atau lebih banyak daripada yang lainnya. Nah, itu dimaksudkan pada poin yang keempat. Nah, itu ya, jadi ada 4 sifat-sifat dari medan listrik. Yang pertama itu dikatakan bahwa medan listrik adalah nol di dalam konduktor. Di dalam konduktor medan listrik adalah sama dengan nol. Jadi itu tadi untuk konduktor yang padat ya. Kadang-kala juga itu ada konduktor yang bentuknya seperti bola yang berongga tengahnya. Maka sama juga ya, di dalam konduktor ini medan listrik itu sama dengan nol. Meskipun kalian berikan konduktor ini muatan misalkan plus atau minus ya, di dalam konduktor ini dan kuat medan listrik itu sama dengan nol. Nanti di luar sini baru E-nya itu tidak sama dengan nol. Di luar dari konduktornya baru E-nya punya nilai. Tapi dalam konduktor ini E-nya sama dengan nol. Oke, kita lanjut di buku eksperimen tetesan minyak milikan. Ini sudah kita bahas pada pertemuan pekan lalu ya. Yang soal tentang tetesan minyak itu, jadi ada suatu instrumen yang bentuknya seperti ini. Ada 2 plat ya, satunya kita berikan muatan positif, satunya kita berikan muatan negatif. Maka tentunya di antara plat ini akan timbul suatu medan listrik. Nah, di antara plat ini, belum. Jadi di atas plat ini diberikan lubang. Kemudian di sini disemprotkan suatu minyak. Nah, sehingga droplet dari minyak ini, partikel-partikel minyak yang sangat kecil ini dia turun ke bawah melalui lubang yang kecil ini. Nah, dalam perjalanannya melewati plat yang bermuatan positif ini, partikel-partikel minyak ini akan bermuatan positif. Jadi partikelnya itu akan bermuatan positif melalui proses induksi. Proses induksi dan konduksi kita sudah bahas pada pertemuan pekan lalu ya. Nah, kemudian karena partikel minyaknya itu bermuatan positif, maka dia akan tertolak oleh medan listrik
dari plat yang di atasnya, kemudian dia juga tertarik oleh medan listrik yang dihasilkan oleh plat yang di bawah ini. Sebentar kita lanjut ya. Kebalik tadi, harusnya dia bermuatan negatif. Jadi di sini di dropletnya itu diberikan muatan negatif, lalu diturunkan ke bawah sini, dilewatkan ke dalam lubang ini. Dan kita bahas lagi. Kita lanjut 3:30 ya. Saya sholat asar dulu. Baik, Mak.
Ikarnya. Ikar. Hmm. Iya.
Oke, kita lanjut lagi ya. Van de Graaff generator. Jadi Van de Graaff generator ini adalah salah satu generator yang bisa membangkitkan medan listrik yang sangat besar. Nah, jadi cara kerjanya itu dia ada suatu bola konduktor di atas sini, bola konduktor berongga ya. Lalu di sini ada belt atau sabuk yang diputar. Nah, di bawah sini tuh ada apa ya? Ada sumber tegangan positif. Jadi dia tuh melucuti elektron yang ada pada pita ini. Sehingga pita ini atau belt ini atau sabuk ini itu dia akan bermuatan positif. Nah, muatan positif ini akan dibawa ke atas sehingga konduktor yang berbentuk bola ini akan mengumpulkan muatan-muatan positif tersebut. Nah, itu terus berlanjut. Dia terus berlanjut sampai muatan yang bermuatan positif ini terakumulasi secara besar di konduktor yang berbentuk bola ini. Itu kalian bisa cari juga di Google ya, generator Van de Graaff. Jadi biasanya itu kalau ada orang yang, nah ini modelnya. Ini kalau biasa dipegang sama manusia, ini rambutnya biasa berdiri. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi dibuat untuk kepentingan eksperimen saja biasanya ya, generator Van de Graaff ini. Jika misalkan kalian menginginkan suatu medan listrik yang sangat besar, nah itu biasanya dipakai ini, generator Van de Graaff. Nah, jadi generator Pak Van de Graaff ini memang dia bisa menghasilkan medan listrik yang besar, tapi arusnya itu kecil. Ketika ini sudah disentuh, maka akan terjadi closed loop antara generator ini, manusia, kemudian tanah. Nah, ini untuk amannya biasanya antara tanah dengan orangnya itu dia dipasangkan suatu isolator. Sehingga arus itu tidak lewat ke tubuh kita, tidak ada arus listrik yang lewat ke tubuh kita. Yang adanya itu malah kita yang bermuatan. Jadi muatannya itu pindah ke kita sehingga rambut kita itu berdiri begini. Nah, kenapa dia bisa berdiri? Karena ini apa ya? Tandanya itu garis medan listriknya itu sudah arahnya itu dari tubuh kita keluar. Ini kan generator Van de Graaff-nya itu dia bermuatan positif kan. Jadi kalau ada manusia yang sentuh, maka dia akan menjadi bermuatan positif juga. Oke, lanjut ke flux listrik dan hukum Gauss. Nah, apa itu flux listrik? Flux listrik adalah suatu ukuran seberapa banyak garis gaya medan listrik, seberapa banyak garis medan listrik yang menembus suatu luas permukaan tertentu. Jadi saya ulangi lagi, kalau flux listrik itu adalah ukuran seberapa banyak vektor medan listrik yang menembus pada suatu permukaan, pada suatu luasan permukaan tertentu. Nah, jadi flux listrik itu adalah suatu kuantitas yang bisa dicari besarnya dengan menggunakan persamaan ini. Jadi flux listrik sama dengan E dikalikan dengan A. Apa itu E? E itu adalah kuat medan listrik. Kemudian A itu adalah luas permukaan yang ditembus oleh garis medan listrik tersebut. Jadi E dikalikan dengan A.
Satuannya Newton meter persegi per kolom. Dan dia proporsional atau sebanding dengan besar kuat medan yang menembus permukaan tersebut, dan berbanding proporsional atau berbanding sejajar dengan kuat medan listriknya dan luas permukaan yang ditembus oleh flux listrik tersebut, oleh medan listrik tersebut. Nah, jika dia tegak lurus menembus permukaan itu, maka rumus ini kita bisa gunakan flux listrik sama dengan E kali A. Tapi kalau dia membentuk sudut tertentu dengan bidang permukaan yang ditembusnya, misalkan dia membentuk sudut theta, maka besar flux listriknya itu sama dengan EA kalikan dengan cos theta. Jadi harus yang tegak lurus menembus permukaannya. Kalau dia miring, maka kita harus cari proyeksi tegak lurusnya. Maaf Pak, izin untuk bertanya Pak. Apa? Ini Pak, jika sumber muatan itu bukan muatan titik-titik, tetapi misalnya berupa bongkahan muatan atau benda yang tidak dapat dianggap sebagai titik, itu penghitungan kuat medan listriknya bagaimana ya Pak? Kalau dia bongkahan yang bentuknya tidak reguler, ada caranya sih, nanti kita bahas itu. Itu juga ada kondisinya. Kalau misalkan dia bongkahannya itu jauh ya. Kalau misalkan bongkahannya itu jauh dari kita, jaraknya jauh sekali, maka dia bisa dianggap muatan titik. Tapi kalau dia dekat dengan kita, nah itu lain perhitungannya. Nanti akan kita bahas itu. Nah, jadi jawaban dari pertanyaan kamu itu adalah, kalau misalkan bongkahannya jauh dari kamu, itu bisa dianggap sebagai suatu muatan titik. Tapi lain kasusnya kalau dia dekat. Kalau dia dekat dengan kita, dia dekat dengan pengamat, itu ada hitung-hitungannya tersendiri. Karena seperti yang saya jelaskan tadi ya, yang muatan listrik pada suatu permukaan konduktor. Nah, tentunya muatan listrik itu akan lebih terkonsentrasi pada suatu permukaan yang lancip. Nah, kalau misalkan di sini banyak muatannya, terus di sini itu sedikit. Lalu misalkan observernya itu ada di sini, maka tentunya medan listrik yang ada di sini adalah resultan dari flux listrik yang berasal dari banyak tempat. Nah, jadi begitu, itu ada cara hitungnya sendiri. Nah, jadi mungkin bisa dianggap sebagai resultan kuat medan listrik di titik ini adalah resultan dari medan listrik yang diakibatkan oleh muatan-muatan yang ada di sepanjang dari permukaan yang tidak seragam ini. Itu kalau dekat ya. Tapi kalau jauh sekali dari permukaan yang bentuknya tidak seragam ini, anggap ini benda yang kamu maksudkan ya. Kalau dia jauh sekali, maka ini bisa dianggap sebagai muatan titik. Nah, jadi kira seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Oke, dan di sini dikatakan juga flux listrik apabila dia masuk menembus suatu volume, apabila dia masuk menembus suatu volume, maka flux listriknya itu diberikan tanda negatif. Jika dia keluar dari dalam suatu volume, maka dia memiliki tanda positif. Nah, ini ada contoh 15.6. Nah, jadi dikatakan di sini, misalkan ada suatu medan listrik yang arahnya itu ke arah sumbu X positif. Jadi dari sini ke
sebelah kanan, dari kiri ke kanan. Carilah flux listrik yang masuk pada setiap permukaan pada suatu kubus dengan panjang L seperti yang diperlihatkan pada gambar 1526. Dan carilah total flux yang melewati luasan atau volume ini. Nah, jadi arah medan listriknya itu dari X negatif ke X positif ya, menembus kotak ini. Nah, flux XY atau flux yang menembus bidang XY itu sama dengan 0 karena kita lihat di sini fluxnya itu dia menembus bidang YZ ya. Nah, kalian bisa lihat di sini, dia menembus bidang YZ. Dia menembus tegak lurus, menembus bidang YZ. XY tidak ada flux yang menembus bidang XY di sini, makanya flux XY itu sama dengan 0. Begitu pula dengan XZ. Kalian bisa lihat di sini bidang XZ yang dibawa tidak ada juga flux yang menembus bidang tersebut. Flux YZ, nah itu ada karena seperti saya katakan tadi, fluxnya itu dari sumbu X negatif ke sumbu X positif, dia menembus bidang YZ. Nah, karena dia menembus bidang YZ, maka tandanya negatif. Jadi E dikalikan dengan A kosinus 180. Kenapa kosinus 180 di sini? Karena sudut ini dibentuk itu 180. Antara sudut datang dan sudut keluarnya ya. Sudut datang dan sudut keluar itu 180. Karena L pangkat 2 itu adalah luasan penampang yang ditembus oleh flux tersebut. Untuk flux YZ yang di depan sini, itu tadi yang permukaan 1 ya, yang permukaan 1 itu flux yang masuk sama dengan minus E kalikan dengan L pangkat 2. Sekarang permukaan 2, flux itu sekarang sudah keluar dari volume ini, maka flux YZ-nya itu sama dengan EA dikalikan dengan kosinus 0. Oh ya, di buku sini dijelaskan karena katanya yang ketika dia masuk menembus luasan permukaan pertama ini, arahnya itu dia katanya fluxnya datang dari arah sumbu Y negatif, makanya dia katakan di sini titanya itu sama dengan 180 derajat karena dia antiparalel dengan antiparalel to E. Normal vector surface, jadi katanya permukaannya ini dia mengarah ke arah sumbu X negatif. Permukaan dari luasan pertama ini dia mengarah ke arah sumbu X negatif, sedangkan permukaan yang kedua ini dia mengarah ke arah sumbu X positif. Karena arah dari permukaan ini dia bertolak belakang dengan arah datangnya E ini, berarti theta-nya itu sama dengan 180 derajat. Beda sudutnya itu 180 derajat. Nah, kemudian resultan fluxnya, resultan flux yang ada pada luasan atau volume ini itu sama dengan ya jumlahnya ini tadi, jumlah semua flux yang keluar dan jumlah semua flux yang masuk pada semua sisi ya, pada semua sisi. Jadi yang masuk pada sisi XZ sama dengan 0, yang masuk pada sisi YZ sama dengan XY sama dengan 0 dan XZ sama dengan 0, yang ada itu pada YZ saja. Resultan flux yang menembus bidang YZ ya sama dengan 0 karena yang masuk tadi minus EL pangkat 2, kemudian yang keluar itu sama dengan EL pangkat 2. Pak, maaf izin bertanya Pak. Oke. Perkenalkan, nama saya Novel Spiropeni dengan NIM 2020-256. Saya ingin bertanya tentang gambar yang plat tadi Pak. Kan tadi platnya disemprot oleh minyak ya Pak. Oh, bentar.
Oke, maaf ya tadi ada urusan sedikit. Siapa tadi yang bertanya itu? Iya Pak, saya Pak. Namamu siapa? Izin bertanya, perkenalkan nama saya Nova Lutfi Robbani dengan NIM 2020-11256. Saya mau bertanya tentang yang gambar plat tadi Pak. Yang di antara eksperimennya plat si itu ini. Iya, yang eksperimen milikan tadi Pak. Di antara kedua plat itu berarti ada medan listrik ya Pak ya? Iya, ada medan listrik. Lalu medan listriknya itu akan berpengaruh ke minyaknya atau enggak Pak? Gitu aja Pak, terima kasih. Ya, jadi di pertemuan pekan lalu itu sudah ya, kita ulang lagi sedikit ini. Nah, jadi ada dua buah plat di sini. Nah, ini dihubungkan ke baterai. Nah, jadi cara kita membuat suatu objek bermuatan adalah dengan menghubungkannya dengan sumber tegangan. Tapi kita tidak sampai terjadi rangkaian tertutup. Jadi kita hubungkannya dengan sumber tegangan. Nah, ini ada plat konduktor tentunya. Ini kan muatan positif dan negatif. Pada eksperimen yang dilakukan oleh Millikan, ini diisolasi ruangan antara dua plat ini, dia isolasi dalam suatu ruang hampa ya. Jadi antara kedua plat ini itu dibuat hampa udara, lalu di sini dia buat suatu lubang sedikit. Lalu di sini disemprotkan butiran minyak yang bermuatan positif. Nah, jadi ada dua cara ya. Pertama itu apakah dia di sini positif atau negatif. Negatif, sorry. Jadi dia semprotkan suatu droplet minyak yang bermuatan negatif. Nah, sehingga droplet minyak ini bisa dianggap sebagai suatu partikel titik. Nah, jadi ini akan menjadi nanti partikel atau muatan titik yang berada dalam pengaruh medan listrik. Oke, sekarang lagi, jadi di sini ada partikel atau muatan titik yang berada dalam pengaruh medan listrik. Nah, jika di sini ada muatan listrik yang bermuatan negatif, maka otomatis dia akan tertolak oleh medan listrik yang ada dari plat yang di bawah ini. Dia akan ada gaya kolom di sini FC ya, yang menolak partikel tersebut, yang mendorong partikel muatan ini ke atas. Nah, di sisi lain, karena ini droplet minyak dan ini dilakukan dalam laboratorium, maka pada droplet minyak ini yang bekerja itu bukan cuma gaya kolom saja, ada gaya gravitasi juga, FG. Jadi pada droplet minyak ini ada dua gaya yang bekerja, ada gaya gravitasi dan ada gaya kolom. Nah, jika misalkan gaya kolomnya itu lebih besar daripada gaya gravitasinya, maka droplet ini bisa jadi dia bergerak ke atas. Atau dia pasti akan bergerak ke atas. Bukan bisa jadi, tapi dia pasti akan bergerak ke atas. Kalau FC sama dengan FG-nya, maka droplet ini akan melayang di dalam tabung hampa ini. Jika FC-nya lebih kecil daripada FG-nya, maka droplet minyak ini akan tetap turun ke bawah, meskipun ditolak oleh gaya kolom. Nah, bagaimana menghitung percepatan dari droplet minyak ini? Jika dia bergerak ke bawah atau ke atas? Itu kita bisa pakai hukum Newton yang kedua. Sigma F sama dengan M kali A.
kita mengambil di sini gaya ke atas, gaya yang arahnya ke atas itu positif dan gaya arahnya ke bawah itu negatif. Berarti sigma F di sini menjadi minus Fg ditambah dengan Fc sama dengan M kali A. A sama dengan minus Fg tambah Fc dibagi dengan M. Nah, jadi seperti itu. Jika misalkan nanti kalian masukkan nilainya dan kalian dapatkan A-nya negatif, maka itu artinya droplet minyaknya ini dia bergerak ke bawah. Jika A-nya positif, maka droplet minyaknya itu mengarahnya ke atas. Jadi seperti itu ya, dia akan tetap mendapatkan pengaruh dari medan listrik antara kedua plat ini. Dan ini bukan seperti yang saya singgung tadi ya, medan listrik yang berada dalam suatu konduktor sama dengan nol. Ingat, ini dinding dari instrumen ini itu tidak bermuatan ya, itu tidak bermuatan. Seandainya ini disatukan, konduktor atas dan konduktor bawah itu disatukan, maka tidak ada lagi medan listrik dalam ruangan ini. Karena seperti yang saya katakan tadi, sifat dari medan listrik yang dalam suatu konduktor atau dalam suatu ruangan yang dilingkupi oleh konduktor, medan listrik dalamnya itu sama dengan nol. Dalam suatu ruangan yang dilingkupi oleh konduktor, medan listrik itu sama dengan nol. Tapi dalam instrumen yang percobaan dilakukan oleh Millikan ini, antara plat yang di atas dan bawah itu terpisah, sehingga antara plat ini masih ada medan listrik. Aja seperti itu ya. Oke, ada 2 orang tadi bertanya. Siapa satunya itu? Ilham Jaya Pratama, Pak. NIM 2020 11280. Satunya lagi? Nova Lutfi Robbani, Pak. NIM-nya 2020 11256. Oke, mantap. Saya lanjut lagi ya. Pak, izin bertanya, Pak. Oke, apa yang kamu tanyain? Oke, sebelumnya perkenalkan diri, Pak. Perkenalkan, nama saya Farsi Cornelius dengan NIM 2020 11266. Izin bertanya, Pak, tentang rumus flux listrik, Pak. Kan rumusnya E kali S kali cos theta. Kenapa harus pakai cos theta, Pak? Terima kasih. Oke, kenapa harus pakai cos theta? Karena flux listrik di sini definisinya adalah jumlah garis gaya listrik, garis medan listrik yang menembus suatu permukaan secara tegak lurus. Jadi jumlah garis gaya listrik yang menembus suatu permukaan secara tegak lurus. Nah, kenapa kita harus ambil patokan tegak lurus? Karena begini, misalkan suatu permukaan ya. Nah, tentunya mungkin kalian bilang, kenapa harus tegak lurus? Kalau tegak lurus ya sudah pasti sudut antara permukaan dan arah medannya itu sama dengan 90 derajat. Kok 90 ya pasti 1. Sudut antara permukaan dan sudut yang dibentuk antara flux dan permukaan. Itu kalau dia tegak lurus ya. Tapi kenapa dikatakan di sini harus tegak lurus? Karena dalam praktiknya, misalkan suatu permukaan di sini, nah itu ditembus oleh flux listrik atau medan listrik dari arah yang berbeda-beda. Maka kita sebut saja di sini ada flux listrik yang menembus dengan sudut theta 1. Lalu ada lagi di sini flux listrik lain yang menembus dengan sudut theta 2. Maka sekarang pertanyaannya adalah, berapa resultan flux listrik yang menembus permukaan ini? Nah, kita harus ambil acuan di sini, harus ambil patokan.
Harus ambil patokan. Jadi kita harus buat dulu ini, kita proyeksi tegak lurusnya. Proyeksi tegak lurusnya terhadap permukaan ini. Kita ambil proyeksi tegak lurus. Jadi yang ini kita proyeksikan tegak lurus ke sini. Ini juga kita proyeksikan tegak lurus ke arah sini. Tegak lurus terhadap bidang datar. Makanya kita harus koskan. Kalau kayak begini ini karena flux listrik itu kan flux listrik itu adalah besaran yang memiliki arah ya. Sama seperti medan listrik. Medan listrik itu adalah suatu besaran yang punya arah. Jadi kita sudah belajar kemarin ya, misalkan ada 2 buah medan listrik, satunya mengarah ke atas. Ini E1. Dan ini E2. Nah, untuk mencari resultannya ya kalian harus itu dulu. Kalian harus proyeksikan ini ke suatu sumbu yang sama. Harus kalian proyeksikan ke satu sumbu yang sama. Jadi misalkan ini kayak ada soal E1, E2. Resultan flux pada sumbu X harus kalian itu dulu E1 cosinus theta, kemudian tambah dengan E2. Jadi proyeksi dari E1 ini ke arah ini. Nah, sama dengan seperti ini kasusnya. Jadi kalian harus proyeksikan dulu ke arah yang sama, baru itu berlaku. Makanya harus cosinus sudut yang dibentuk oleh flux tersebut tegak lurus terhadap bidang itunya. Oke, gimana? Kamu mengerti apa enggak? Berarti intinya karena ada arahnya kan, Pak? Iya, karena ada arahnya. Oh iya, Pak. Terus, Pak, kenapa kalau misalkan pakai sin bisa nggak, Pak? Kalau dia sin, nah jadi kan ini adalah sudut yang dibentuk oleh flux tersebut dengan bidang datar kan. Nah, jadi sudut yang ini ya. Ini salah gambar ini. Sorry. Saya salah gambar. Harusnya sudut yang di atas ini. Jadi sudut yang di atas ini. Nah, jadi kita harus cari proyeksinya ke arah tegak lurus terhadap permukaan yang ditembusnya. Arah tegak lurusnya itu kan begini ke atas sini. Jadi misalkan ini adalah E1, berarti kita harus proyeksikan ini ke arah sini. Jadi ini E1 cosinus theta. Kalau E1 sinus theta, maka ini yang kalian dapatkan vektor yang tidak tegak lurus dengan permukaan, vektor yang paralel, vektor E yang paralel terhadap bidang yang ditembusnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita tidak boleh pakai sin di situ, harus pakai cos karena ini yang kita cari. Proyeksi medan listrik E1 terhadap bidang permukaan yang ditembusnya. Nah, jadi seperti itu. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Pak, izin Pak, saya ingin bertanya, Pak. Yang cewek dulu. Suaranya duluan dia. Oh, ya Pak, perkenalkan nama saya Cuti Fatulumnia, NIM 2020-11262. Jadi Pak, saya ingin bertanya, aplikasi dari flux ini apa ya Pak? Atau fungsinya? Bagus. Jadi memang kendala kita dalam belajar itu adalah kita dipaksa untuk mengetahui sesuatu, tapi kita tidak tahu mau dipakai di mana ini barangnya ini. Oke, bagus. Jadi dia itu biasanya dipakai macam-macam ya, macam-macam. Misalnya apa yang paling gampang ya? Ntar saya pikir dulu. Kalian mau menganalisa? Oh iya, mesin listrik. Pada mesin listrik. Nah, jadi contohnya pada trafo ya. Contoh sederhana itu pada trafo. Kalau trafo itu medan magnet. Oh salah, bukan trafo. Flux listrik.
Ya kalau kita mau itu banyak contohnya sih, tapi rumit-rumit. Cari aja di Google. Aplikasinya itu sih biasanya dianalisa dari mesin-mesin listrik yang di dalamnya itu ada medan listrik. Nah, kadangkala itu misalkan trafo ya, analisa trafo. Trafo kan kita pakai elektromagnet. Nah, jadi ada suatu konduktor yang bentuknya biasanya seperti balok begini atau seperti silinder. Lalu kita belikan dia dengan konduktor. Maka di sini akan timbul medan magnet. Karena medan magnetnya dia berubah terhadap waktu, maka akan timbul juga medan listrik. Ingat ya, di sekitar medan magnet yang berubah terhadap waktu, itu juga ada medan listrik yang berubah terhadap waktu. Nah, jadi jika demikian adanya, maka untuk menganalisa, untuk mengetahui berapa besar flux listrik yang ada di sini, kita pakai persamaan yang tadi. Jadi luasannya ini, flux listrik yang menembus penampang konduktor ini sama dengan E dikalikan dengan A. Berapa kuat medan listriknya dikalikan dengan luas penampangnya. Nah, jadi banyakkan itu hukum ini tuh dipakai untuk menganalisa suatu mesin-mesin listrik atau banyak peralatan-peralatan lain. Nah, contoh lainnya itu adalah mungkin di bidang elektronika ya. Di elektronik itu lebih banyak lagi karena misalkan dioda ya, dioda dengan frekuensi tinggi. Nah, biasanya kan antara semikonduktor, misalkan semikonduktor ya, semikonduktor yang berbentuk kotak begini, itu dijepit dengan konduktor. Ya jelas ya, untuk menghubungkan suatu semikonduktor ini kan dari silikon. Kalau kalian mau hubungkan dia ke rangkaian listrik, maka tentunya di sini ada terminal yang terdiri dari konduktor. Nah, biasanya untuk menganalisa di sini berapa kuat medan listrik yang menembus silikon ini, nah, kita pakai persamaan ini. Nah, jadi intinya itu ini biasanya dipakai untuk menganalisa fenomena-fenomena listrik yang ada pada semikonduktor atau mesin-mesin listrik atau yang lainnya. Nah, seperti itu. Siapa tadi namamu? Iya Pak, di Fatulumnia Pak. Oh, ini udah tadi ya. Oke, yang cowok tadi siapa namanya? Apa yang kamu tanyakan? Oke, perkenalkan Pak, nama saya Mangaratua Simatupang dengan NIM 2020-11250 Pak. Nah, tadi saya ingin bertanya pada muatan listrik yang konduktor tadi Pak, yang tentang berongga itu Pak. Nah, itu dia berongga itu ada efeknya nggak Pak? Nah, terus kalau untuk kabel itu, pada konduktor kabel itu kenapa kenapa dominan banyak yang nggak berongga itu Pak? Terima kasih. Oke, jadi kenapa tadi dibuat berongga? Karena untuk memanfaatkan efek skin atau skin effect. Nah, jadi tadi saya katakan bahwa sifat dari muatan listrik, dia itu akan selalu berkumpul. Misalkan ini ada suatu batang konduktor ya. Ada suatu batang konduktor.
Kalau dia diberikan tegangan di sini plus minus, otomatis semua elektron-elektron yang berada dalam konduktor ini akan mengalir tentunya dari positif ke negatif. Itu kan untuk arus konvensional ya, kalau arus elektron dari negatif ke positif. Nah, intinya di sini akan ada pergerakan muatan. Akan ada pergerakan muatan. Nah, pada konduktor ternyata distribusi muatannya itu dia lebih banyak di kulitnya atau daerah terluar dari konduktornya ini. Jadi muatan itu mengalir di kulit-kulit dari konduktor ini. Lebih banyak mengalir di kulit-kulit konduktornya daripada di tengahnya sini. Jadi di tengahnya ini itu kurang mengalir elektron karena dia mengalir lewat pinggir-pinggirnya. Nah, kalau seperti itu kasusnya, pasti kita berpikir ya, kalau misalkan tengahnya ini nggak dilewati muatan, ya kita hilangkan saja. Kita hilangkan saja biar tidak mubazir kan. Tembaga itu mahal, jadi untuk biar harganya itu lebih ekonomis ya, tengahnya itu dibolongin. Nah, itu salah satu cara ya untuk membuat konduktor itu lebih efisien. Yang kedua itu, kadangkala kalau kita lihat di gardu induk, nah itu di panel-panel distribusi yang keluar dari trafo besar itu kan, itu sudah dari sudah apa ya, pokoknya sudah diturunkan tegangannya lah. Konduktornya itu nggak ada yang pakai kabel lagi, dia pakai batang tembaga yang bentuknya itu tipis. Jadi seperti ya bentuk tembaga yang tipis begini. Jadi bukan tembaga yang kotak begini seperti kayu balok ya. Tidak. Dia tuh rata-rata tipis semua begini, karena kalau dia buat tebal seperti ini, tengahnya itu pasti tidak dilewati arus. Karena muatan itu dia mengalir di kulit-kulit dari konduktor ini. Makanya dibuat tipis begini. Nah, jadi ada dua cara, apakah konduktornya itu dibuat berongga atau dibuat tipis. Nah, jadi seperti itu. Ada lagi? Pak, izin bertanya, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Iya. Siapa lagi namamu? Sebelumnya perkenalkan saya. Lanjut. Sebelumnya perkenalkan saya Ahdan Ahmad Mahfud dengan NIM 2020-11243, Pak. Ingin bertanya terkait percobaan tetesan minyak milikan tadi, Pak. Itu kan mengapa diperlukan sampai ribuan untuk mendapatkan hasil yang presisi sekitar 1% gitu, Pak? Apakah ketika dia mencoba hanya sampai 500 percobaan saja belum mendapatkan hasilnya begitu, Pak? Karena kan itu hanya sebagai pembanding dari ini, Pak, hasil-hasil tetesan sebelum-sebelumnya gitu. Terima kasih. Jadi sebenarnya objektif yang dicari oleh milikan itu adalah untuk mengukur massa, bukan mengukur massa tapi mengukur muatan elektron, karena pada saat itu kita belum tahu satu elektron itu muatannya berapa. Nah, tapi pada saat itu kita sudah tahu bahwa jika ada suatu objek bermuatan, suatu benda bermuatan, maka itu ada dua kemungkinan, apakah dia kelebihan elektron atau dia kekurangan elektron. Jadi kemungkinan cuma dua, apakah dia lebih elektronnya atau kurang elektronnya. Lebih berapa? Lebih 1 kah? Lebih 2 kah? Lebih 3? Nggak ada lebih 1,5, nggak ada lebih 2,5. Jadi pasti begini. Elektron itu lebih 1, lebih 2, lebih 3, lebih 4, lebih 5. Nah, jadi pada saat itu ini dua diketahui, dua alasan ini yang menjadi dasar eksperimen dari milikan. Nah, pada percobaan yang dilakukan milikan, pertama itu dia punya pelat di sini itu diberikan tegangan yang konstan ya. Diberikan tegangan konstan. Lalu
droplet ini itu diberikan muatan, lalu muatannya itu berubah. Oke, sekarang percobaan pertama diberikan, jadi cara kita memberikan muatan pada partikel atau benda ada dua cara, ada cara induksi, ada cara konduksi. Jadi dia pakai cara induksi, si milikan ini pakai cara induksi memberikan muatan pada droplet minyak ini. Nah, milikan itu dia berikan muatan ya, dengan cara tentunya mengatur tegangan yang diberikan pada muatan ini. Lalu dia cari berapa muatan yang dimiliki oleh partikel ini pakai rumus sigma F sama dengan M kali A minus FC minus FG ditambah FC sama dengan M kali A. FC sama dengan Q dikalikan dengan E. Benar nggak ini? Ada contohnya sih sebelumnya. Pokoknya nanti kalian lihat kembali yang saya tulis pada pertemuan pekan lalu ya. Jadi di sini yang diketahui adalah tegangan yang diberikan pada tegangan atau kuat medan listrik yang diberikan pada muatan ini. Kemudian ditahu juga di sini berapa massa dari droplet ini, sehingga kita bisa mengetahui berapa Q yang dimiliki oleh muatan ini. Jadi buat tabel ya, dibuat tabel. Kalau misalkan ini nomor, kemudian ini E-nya, E droplet ya, E droplet. Kemudian di sini adalah Q. Pada percobaan pertama diberikan nilai E tertentu, misalkan 2 volt. Nah, ternyata muatan elektronnya itu 1,5 coulomb. Ini misalnya. Nah, jadi dia dapatkan 1,5 coulomb ini, diamati semua nih. Semua partikel, droplet partikel yang ada. Oh, bukan semua. Jadi dia lakukan satu kali dulu dilakukan di teropong. Oh, ternyata pada percobaan pertama setelah saya hitung muatannya menggunakan rumus, dapatkan 1,5 coulomb. Kemudian dia naikkan lagi di sini tegangan yang diberikan pada dropletnya itu. Percobaan kedua, naikkan lagi menjadi 3 volt. Ternyata muatannya itu dia bertambah menjadi 3 coulomb. Kemudian dia lakukan lagi percobaan yang ketiga. Dia naikkan menjadi 4 volt. Dan muatan yang dihitung itu sebesar 4,5 coulomb. Dia lakukan terus sampai ratusan kali. Dari sini kalau misalkan cuma 3 percobaan saja, ini kita bisa berkesimpulan bahwa elektron yang dimiliki oleh droplet ini, muatan elektron yang dimiliki oleh droplet ini, itu cuma bisa naik saja sebesar 1,5 C. Jadi kelipatan 1,5 C. Nah, kalau 3 percobaan saja begini, kita bisa ambil kesimpulan sementara bahwa muatan elektron itu sama dengan 1,5 C. Ketika kita naikkan tegangannya di sini, maka muatan elektron itu bertambah 1,5 C. Bukan muatan elektron. Muatan dari droplet itu bertambah 1,5 C atau bertambah 1 elektronnya. Tapi tentunya kalau cuma 3 kali saja percobaan ini, orang tidak akan percaya. Bisa jadi nanti kalau misalkan kamu naikkan tegangannya di 5 volt itu, ya bukan 4,5 C, mungkin 4,6 atau 4,7. Jadi milikan itu dia lakukan ratusan kali di sini pengukuran. Bukan ratusan, ribuan kali malah itu. Sampai dapatkan kesimpulan, oh ternyata itu memang setiap kali saya ubah tegangannya, muatan yang saya hitung itu cuma bisa bertambah dengan kelipatan kurang lebih 1,5 coulomb saja. Nah, di situ dia mengambil kesimpulan bahwa ya karena katanya suatu benda bermuatan itu dia bisa kelebihan dan kekurangan elektron.
Nah, sedangkan dalam eksperimen yang dilakukan itu, dia dapatkan bahwa muatan yang bisa dimiliki oleh droplet ini cuma bisa bertambah atau berkurang 1,5 kolom saja. Dia persamakan ini dua asumsi ini. Oh, ternyata satu elektron itu punya muatan 1,5 kolom. Nah, ini saya cuma permisalan saja ya. Tapi dari eksperimen yang dilakukan itu, muatan elektron itu dapatkan besarnya 1,603 kali 10 pangkat minus 19 kolom. Nah, jadi seperti itu. Kenapa dilakukan percobaan sebanyak 500 kali atau bukan, setahu saya itu bukan ratusan tapi ribuan, karena dia lakukan itu sebulan atau berapa bulannya. Tiap hari dia teropong, itu dia punya eksperimen kan. Tiap hari dia teropong tiap sekian, pokoknya banyak kali lah. Sehingga orang bisa yakin, oh ternyata memang seperti ini hasil yang itunya. Memang meyakinkan dia punya hasil data. Seperti itu ya. Siapa nama tadi? Lupa saya. Pak, masih. Nama saya Ahdan Ahmad Mahfud, Pak, dengan NIM 2020-11-243. Bisa percepat saja. Jadi tadi ini flux listrik, karena kita harus sudah selesai pada hari ini pembahasan tentang medan listrik. Hukum Gauss. Nah, di sini di buku dikatakan misalkan ada suatu muatan titik yang dikelilingi oleh permukaan bola, permukaan yang berbentuk seperti bola dengan radius R. Magnitudo dari medan listrik pada permukaan bola tersebut sama dengan K kali Q per R kuadrat. Ini sudah ada pada pembahasan pekan lalu ya. Medan listrik pada jarak tertentu dari suatu muatan titik itu sama dengan K dikalikan dengan Q dibagi dengan R pangkat 2. Nah, sedangkan flux listrik itu sama dengan E kali A. Nah, kita substitusi ini. K Q per R pangkat 2 dikalikan dengan A. A itu sama dengan 4pi R pangkat 2. Jadi, A ini adalah luasan itu ya. Luasan di sekitar muatan titik ini. Nah, jadi kalau ada suatu muatan titik, maka dia akan arah medannya itu ke segala arah. Jadi bukan satu arah saja, tapi ke segala arah. Nah, jadi misalkan di sekeliling muatan tersebut kita anggap seperti suatu permukaan bola ya, suatu bola. Maka banyak flux listrik yang menembus permukaan bola itu sama dengan E dikali dengan A. K Q per R pangkat 2 dikalikan dengan 4pi R pangkat 2. 4pi kali K kali Q. Nah, di sini diperkenalkan suatu kuantitas baru namanya E0 atau permitivitas ruang hampa, di mana E0 itu sama dengan 1/4 pi kali KE. KE itu adalah konstanta kolom ya, konstanta kolom. Nah, ini kita substitusi ke persamaan di atas ini, maka flux listrik yang menembus pada suatu wilayah atau region pada jarak tertentu dari satu muatan bisa dicari dengan Q per E0. Nah, jadi kalau misalkan ada suatu muatan titik, nah ini kan akan memancarkan garis-garis medan listrik ya ke segala arah ya. Terus tanyakan, berapakah flux listrik yang dipancarkan oleh muatan titik ini? Nah, jawabannya itu adalah Q dibagi dengan E0. Ini aja. Dan mau dia pada jarak berapapun ya, itu sama saja Q per E0. Kecuali mungkin kalian cuplik di sini satu region kecil, nah itu lain lagi perhitungannya. Tapi kalau di seluruh region ini, itu kalian bisa cari dengan Q per E0. Apalagi ya? Hukum Gauss. Nah, ini hukum Gauss ya, Q per E0 ya. Jadi hukum Gauss itu mengatakan bahwa flux listrik yang menembus suatu permukaan tertutup, flux listrik yang menembus suatu permukaan tertutup adalah sama dengan
jumlah muatan listrik di dalam permukaan tersebut dibagi dengan E0. Saya ulangi lagi, flux listrik yang menembus suatu permukaan tertutup sama dengan jumlah muatan listrik yang berada dalam permukaan tersebut dibagi dengan E0, di mana E0 ini adalah permitivitas ruang hampa. Ini saya lupa simbol apa ini ya, bacanya apa? Saya lupa bacanya apa ini, apakah E saja ataukah lupa saya. Nah ini dia hukum Gauss, flux yang menembus suatu permukaan tertutup. Nah jadi permukaan tertutup itu seperti tadi yang bola itu ya. Kalau ini saja, kalau kayak apa itu yang begini tadi itu yang awal, ini bukan permukaan tertutup. Kalau tertutup itu nanti ya betul-betul melingkupi suatu ruangan baru dikatakan permukaan tertutup. Ya kenapa? Perkenalkan, saya Marwesi, tahun 2020 11366. Izin bertanya, Pak. Dalam permukaan tertutup berbentuk bola, itu nilai flux listrik pada bola tersebut bergantung apa tidak pada diameter atau jari-jari bolanya, Pak? Dalam suatu luasan tertutup, dalam suatu permukaan tertutup. Iya, Pak. Seperti bola itu, Pak. Enggak. Kalau dalam suatu permukaan tertutup atau luasan tertutup tidak tergantung dari itunya. Pada jarak berapapun sama. Jadi pada jarak berapapun dari muatan itu, flux listriknya itu sama semua. Itu total itunya, total flux yang menembus luasan tertutup itu. Makanya saya bilang tadi kalau dia luasan tertutup, ya bedakan luasan tertutup dengan luasan terbuka ya. Kalau luasan tertutup berarti memang semua luasan ini. Kalau kita bilang semua luasannya berarti luasan yang berbentuk bola ya. Kalau luasannya tidak tertutup, nah itu perhitungannya seperti tadi itu. Flux sama dengan E dikalikan dengan A. Nah, jadi seperti itu. Terima kasih, Pak. Nah, saya percepat saja, jadi ini hukum Gauss ya. Hukum Gauss. Izin bertanya, Pak. Apa? Izin bertanya, nama Muhammad Fikri Sodikin, NIM 2020 11235. Izin bertanya, Pak. Tadi kan Bapak menjelaskan bahwa flux listrik dan medan listrik itu kan berkaitan ya, Pak. Nah, yang saya tanyakan, apakah hukum Gauss ini juga berkaitan, Pak, pada flux listrik dan medan listrik? Baik, Pak. Terima kasih. Iya, hukum Gauss itu adalah hukum yang merelasikan flux listrik yang menembus pada suatu luasan permukaan tertutup. Nah, jadi iya, hukum Gauss itu dia merelasikan flux listrik dan muatan listrik. Ya seperti itu. Hukum Gauss memang merelasikan flux listrik dan muatan listrik. Itu saja ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian ditanya nanti hukum Gauss itu yang seperti apa, ya tulis saja persamaannya langsung. Ini hukum Gauss, flux yang menembus suatu luas permukaan tertutup sama dengan jumlah muatan yang ada dalamnya dibagi dengan E0. Nah, ini kan kita dapatkan tadi dengan mengolah dari persamaan flux listrik awal tadi yang berkaitan dengan medan listrik dan luas permukaan. Ya itu ya. Siapa nama tadi? Muhammad Fikri Sodikin, Pak. Fikri, Pak. Pakai P, Pak.
Oke, jadi saya kira cukup ya. Saya sudahi saja ini pertemuan tentang medan listrik. Yang hadir itu berapa orang ya? 40 dengan saya, 40 mahasiswa, saya 1. Oke, hadir semua. Oke, terima kasih untuk hari ini ya. Nanti kita lanjut pekan depan. Dan pekan depan itu nggak ada kuis. Karena kuisnya itu sekali dalam 2 pertemuan. Oke, terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.